Sahabat, pernah nggak kamu melihat teman kamu atau seseorang yang banyak sekali bicara? Semua hal dia bicarakan, bahkan kadang hal-hal yang remeh dan tidak penting. Apa yang kamu rasakan? Kesal, terganggu, atau malah senang? Atau jangan-jangan kamu yang seperti itu, sangat suka sekali bicara. Kamu merasa seperti kamu harus selalu berbicara untuk membuat diri kamu didengar. Memang banyak orang merasa bahwa mereka harus selalu berbicara untuk mendapatkan perhatian. Mereka merasa jika mereka diam, mereka akan dilupakan atau diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi orang yang cerewet, suka mendominasi pembicaraan, atau bahkan agresif. Di video kali ini, kita akan membahas suatu kebiasaan yang banyak dialami orang, atau mungkin juga kamu, yaitu terlalu banyak bicara. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kecenderungan untuk banyak berbicara dapat bervariasi antara individu dan seringkali tergantung pada kepribadian atau konteks sosial. Namun, tahukah sahabat, kebiasaan terlalu banyak bicara dapat menyebabkan beberapa masalah loh. Masalah yang pertama, kurangnya kemampuan mendengarkan. Ketika kita terlalu sibuk berbicara, kita tidak memiliki waktu untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Hal ini dapat menyebabkan salah paham dan konflik. Masalah yang kedua, bisa merugikan diri sendiri. Ketika terlalu banyak bicara tanpa berpikir, orang jadi cenderung bicara hal yang buruk. Kita mungkin mengatakan sesuatu yang kita sesali kemudian. Mungkin kamu sering melihat dan mendengar seseorang mendapat masalah karena perkataannya. Masalah yang ketiga adalah gangguan komunikasi. Ketika kita berbicara terus-menerus, kita dapat mengganggu percakapan orang lain. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai. Masalah selanjutnya, masalah keempat, yaitu ketidaknyamanan bagi orang lain. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali dianggap mengganggu dan tidak sopan. Masalah berikutnya adalah kesulitan menyaring hal yang penting. Ketika kita terlalu banyak bicara, kita dapat kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Masalah selanjutnya adalah masalah yang kita alami sendiri, yaitu kelelahan dan stres. Berbicara terus-menerus dapat menguras energi dan menyebabkan stres. Nah, itulah sahabat, banyak orang merasa seperti mereka harus selalu berbicara untuk mendapatkan perhatian. Tapi sebenarnya, diam bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Kamu tentunya pernah mendengar pepatah yang mengatakan silence is gold, atau diam itu adalah emas. Silence is gold menyiratkan bahwa kemampuan untuk diam seringkali memiliki nilai yang sangat tinggi, seperti halnya emas. Mungkin ada yang penasaran, apa hubungannya antara kekuatan diam dengan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan? Yang pertama, refleksi dan pemahaman diri. Ketika kita diam, kita dapat lebih fokus pada pikiran dan perasaan kita sendiri. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bijak. Ketika kita diam, kita dapat berpikir dengan lebih jernih dan objektif. Hal ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah efektivitas dalam komunikasi. Ketika kita diam, kita dapat mendengarkan dengan lebih baik dan memberikan tanggapan yang lebih tepat. Hal ini dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang keempat, pengelolaan konflik. Ketika kita diam, kita dapat lebih tenang dan tidak reaktif. Hal ini dapat membantu kita untuk mengelola konflik dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kelima adalah ketenangan pikiran. Ketika kita diam, kita dapat mencapai ketenangan pikiran dan melepaskan stres dan kecemasan. Nah, ini yang seru, alat negosiasi dan persuasi. Diam dapat menjadi alat negosiasi dan persuasi yang kuat. Keheningan dapat menjadi persuasif jika digunakan pada saat yang tepat. Dalam situasi di mana seseorang meminta sesuatu dan pihak lain ragu-ragu, keheningan dapat memberikan tekanan untuk membuat keputusan dan memberikan jawaban yang lebih langsung. Kemudian yang ketujuh adalah kesempatan untuk lebih mengamati. Dengan tidak berbicara,
Pikiran seseorang menjadi lebih bebas untuk mengamati lingkungan sekitarnya tanpa gangguan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menangkap isyarat bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau pola yang mungkin terlewatkan jika seseorang sibuk berbicara. Selanjutnya, yang juga sangat seru adalah diam bisa menaikkan wibawa dan karisma. Orang-orang yang sukses dan hebat sering menggunakan keheningan untuk keuntungan mereka. Mereka yang tidak terlalu banyak berbicara dapat menciptakan wibawa dan karisma, sehingga orang lain mempersepsikan mereka secara berbeda. Nah sahabat, kita sudah membahas kerugian terlalu banyak bicara dan kekuatan dari diam. Namun, bukan berarti kita tidak boleh bicara. Yang penting adalah memahami keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan, dan kita tahu kapan saatnya bicara dan saatnya diam. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah untuk bisa berlatih diam dan tidak asal bicara. Langkah pertama, latihlah diri kamu untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menunggu giliran kamu untuk berbicara. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah mereka. Tanyakan pertanyaan untuk menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan apa yang mereka katakan. Langkah yang kedua, fokus pada apa yang dikatakan orang lain tanpa terganggu oleh pikiran kamu sendiri. Hal ini dapat sulit, terutama jika kamu memiliki banyak pikiran yang berkecamuk di kepala kamu. Jika kamu mulai memikirkan hal lain, tarik napas dalam-dalam dan kembalilah untuk fokus pada apa yang orang katakan. Langkah yang ketiga, luangkan waktu untuk menyendiri dan berpikir dengan jernih. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, penting meluangkan waktu untuk menyendiri dan berpikir dengan jernih. Hal ini dapat membantu kamu untuk menenangkan pikiran kamu dan fokus pada hal-hal yang penting. Langkah yang keempat, langkah yang sangat penting. Belajarlah untuk mengendalikan emosi kamu. Emosi dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang kita sesali nanti. Jika kamu merasa marah, ambil waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak. Sahabat, dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kamu dapat belajar untuk diam dengan lebih efektif. Diam dapat menjadi kekuatan yang sangat besar yang dapat membantu kamu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Mulailah untuk lebih banyak diam dalam hidup kamu daripada bicara tapi tidak ada maknanya. Dan lihatlah bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kamu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.